Hai, buat kamu para pejuang masuk Poltekkes tahun 2024, sekarang sudah ada buku soal si Penmaru si Mama Poltekkes tahun 2024, di mana jika kamu membeli bukunya, kamu akan mendapatkan 1 tahun kursus online masuk Poltekkes tahun 2024 dan dibimbing oleh 7 orang mentor yang berpengalaman di jalur masuk Poltekkes. Kamu juga akan mendapatkan 2 kali tryout, grup diskusi, dan kanvas tote bag kekinian. Serta kamu akan mendapatkan kesempatan beasiswa pendidikan dari DMH Academy. So, jangan tunggu lagi, pesan bukunya dari sekarang juga. Soalnya kan waktunya biasanya beda nih. Nggak ada ya? Hai, Bali. Oh, Bali. Lumayan ya, nanti keburu maghrib. Oke, kita mulai aja ya, keburu sore, teman-teman. Dari pertanyaan nomor 1 nih. Divisio Spermatophyta, Pterodophyta, dan Bryophyta tergolong kingdom Plantae yang ciri utamanya berklorofil dan Cormophyta. Nah, dari kelompok Spermatophyta ini yang memiliki susunan akar yang sama dengan Pterodophyta adalah menurut teman-teman apa nih? Pernah nggak belajar ini? Ini materi kelas 11 ya semester 1. Pernah, Kak? Mm-mm. Apa nih, Sasa? Jawabannya? Tahu nggak? Lupa. Lupa. Kayaknya angiospermae deh. B bukan sih, Pak. Monokotil. Ini siapa yang ngejawab? Rahma. Oh, Rahma. Yang lain, ada lagi yang mau berargumen? Kayak Salsa tadi kan angiospermae nih. Kenapa jawabannya angiospermae? Nggak tahu, Kak. Aku lupa. Cuma Eh, pernah sempet dengar aja soal-soal kayak gini deh. Kayak oh, nggak asing. oke, oke. Kalau buat Rahma, Rahma ya barusan teh. Iya, Kalau Rahma tadi Kak. monokotil ya. Kalau monokotil Iya, itu apa? monokotil itu Tumbuhan berkeping satu ya. Bener nggak? Masih ingat nggak? dia Kenapa nih? berakar Mm-mm. Kenapa kenapa Rahma bisa menjawab monokotil? Kenapa nggak dikotil? Kenapa nggak antopita? karena itu berakar serabut gak sih, Kak? Gak tahu, aku juga lupa. Kayaknya sih. Boleh. Oke ya, kita nih. Bener ya kata Rahma, jawabannya itu B. Karena di sini nih, di sini sudah dijelaskan monokotil itu kan merupakan pelentai berbiji yang berkeping satu atau tunggal. Nah, si monokotil ini mempunyai satu daun lembaga. Satu daun lembaga itu biasanya disebut apa? Disebut kotiledon. Jadi kotiledon itu daun lembaga. Seperti itu. Nah, kan ini tadi eh, soalnya itu kan kelompok spermatozoa yang memiliki susunan akar yang sama. Berarti memiliki susunan akar yang sama. Berarti yang dipertanyakan itu persamaannya ya. Maka bisa disimpulkan nih, persamaan dari tipe tumbuhan spermatopita ini, yang pertama tersusun atas sel yang bersifat eukariotik. Apa sih sel yang bersifat eukariotik? Ada yang tahu nggak? Nih anak-anak IPA, ayo, gimana teman-teman? Masih Sel pada yang ingat? yang lebih dari satu. Nggak sih, Kak? Intinya itu eukariotik itu tuh membran inti sel. Kalau yang bersifat eukariotik ini. Jadi bersifat eukariotik ini yang sudah mempunyai dari membran inti sel gitu. Jadi disebutnya eukariotik.
Nah, kemudian yang kedua, tubuh tersusun atas banyak sel. Biasanya kalau tubuh yang tersusun atas banyak sel itu disebutnya apa, teman-teman? Hmm? Ayo, apa? Multiseluler ya. Ingat-ingat ya, teman-teman. Biasanya kata-kata kunci kayak gitu teh suka muncul di nanti ketika ujian kayak gitu. Jadi itu tuh kata-kata sederhana, tapi biasanya suka muncul gitu. Jadi suka dilupain nih. Seperti itu. Yang ketiga, dinding selnya tersusun dari selulosa. Selulosa. Terus ada memiliki klorofil. Yang keempatnya, terus yang kelimanya, dapat melakukan fotosintesis. Kemudian selanjutnya ada bersifat fototrof. Apa nih fototrof, teman-teman? Ini bukan sih Kak yang membuat makanan sendiri. Hmm. Biasanya dibantu sama apa itu kalau membuat makanannya sendiri? Cahaya bukan? Benar banget. Jadi Cahaya ya. bantuan benar. Jadi si fototrof ini itu tuh yang bisa membuat makanannya sendiri. Energinya biar bisa ngebuat makanannya sendiri itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari cahaya. Seperti itu. Kemudian memiliki struktur seperti akar, batang, dan daun. Contohnya nih, ada suku enggrek-engrekan yang biasanya disebut dengan Orchidaceae. Seperti itu. Untuk nomor satu, teman-teman paham? Atau kakak ngejelasinnya terlalu cepat nih? Halo. Paham Kak? Oke, yang lainnya gimana nih? Paham. Siap. Ini kakak ngejelasinnya terlalu cepat atau gimana nih, teman-teman? Atau udah segini aja nadanya? Menurut aku cukup Kak. Oh, cukup. Oke. Yang lainnya gimana? Udah pas? Sudah pas, Kak. Sudah, Udah, oke. Kak. Kita lanjut ya, nomor 2. Dalam metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku, terdapat fase sporofit, yaitu fase penghasil spora dan fase gemotofit yang artinya penghasil gamet. Nah, proses meiosis dalam metagenesis terjadi pada pembentukan apa nih? Yang B, Hmm, yang lainnya ada yang mau berargumen selain Rahma? Hai, ini pada semangat nggak ih? Bingung Kak? Bingung. Oke, jangan dibuat bingung ya sayang. Oke, jawabannya B ya, benar. Tadi tadi Rahma ngejawabnya spora ya? iya, Kak. Iya, bener banget nih. Jawabannya yang dikatain Rahma spora. Kenapa spora? Karena proses meiosis sama dengan reduksi atau pengurangan jumlah kromosom diploid yang menjadi haploid. Jadi yang tadinya jumlah kromosomnya itu diploid menjadi haploid. Di dalam proses metagenesis, tumbuhan ini nantinya itu bakalan melewati pergiliran keturunan dari generasi gemotofit dan generasi sporofit seperti itu. Nah, eh generasi gemotofit. Kalian masih ingat nggak untuk gemotofit itu apa? Definisi dari gemotofit nih. Kan ini kan ada keturunan antara generasi gemotofit dan generasi sporofit. Apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak generasi gemotofit? Jadi kalau generasi gemotofit ini generasi yang menghasilkan gamet atau sel kelamin.
yang biasanya kita kita sebut sebagai haploid. Jadi generasi gametofit itu sama halnya seperti haploid. Karena ini nanti bakalan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Nah, kemudian untuk generasi sporofit. Untuk generasi sporofit ini, generasi yang menghasilkan spora. Generasinya jadi nantinya itu bakalan membuat keturunannya itu melalui sporanya. Seperti itu. Kan kalau ini kan lewat dari gamet sama sel kelamin ya, kalau yang gametofit. Jadi kata kuncinya gamet berarti generasi yang menghasilkan gamet. Kalau generasi sporofit berarti spora. Seperti itu ya teman-teman. Untuk nomor 2 paham nggak nih teman-teman? Paham Kak? Oke, yang lainnya gimana nih? Paham, Kak. Paham, Kak. Ah, mantep. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk nomor 2? Cukup. Cukup? Oke, Cukup mengerti, Kak. siap. Lanjut ya. Nih, kaget nggak ada hitung-hitungan? Tapi nggak hitung-hitungan sih ini mah. Kayak kimianya lama-lama, Kak. Hampir mirip banget. Iya. Oke, nih. Beberapa persamaan reaksi dalam metabolisme. Ini kalian ini kalau untuk persamaannya seperti ini, bisa melihat tabel periodik yang biasanya ada di materi kimia ya. Tapi ini biasanya ada di tabel periodik seperti itu. Nah, yang pertama itu kan ada CO2 ditambah H2O bakalan menghasilkan C6H12O6 ditambah O2. Nah, yang kedua ada C6H12O6 ditambah O2 ditambah CO2, kemudian ada H2O, kemudian bakalan menghasilkan, ini yang terakhir ini menghasilkan energi ya. Nah, O2 ini apa teman-teman? Oksigen. Nah, jadi Oksigen. ini, yang CO2 ditambah H2O, kemudian C6 bakalan menghasilkan ini C6H12O6 yang nantinya bakalan menghasilkan oksigen. Nah, kemudian ada 6 C6H12O6 ditambah 2C2H5OH ditambah 2CO2 nantinya bakalan ada energi. Nah, ini nomor 4 ada H2O ditambah H6O2. Kemudian ada H6 ditambah O2. Bakal menghasilkan H6O. Nah, untuk persamaan reaksi untuk proses dari fermentasi. Ini yang ini ada yang poin ke-1. Yang B poin kedua, C3, 4, dan 5D. eh. Oke. Ini ya teman-teman. Jawabannya C. C6H12O6. Nantinya bakalan ada 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Nah, ini reaksi ini nantinya bakalan energi ditambah yang tadi ya, ditambah energi yang bakalan dilepaskan. Berapa energi yang bakalan dilepaskan teman-teman? 118 kilojoule per molar. Nah, yang bisa kita jabarkan itu sebagai yang ini ya. C6H12O6 itu gabungan dari glukosa, fruktosa, atau sukrosa. Nah, nantinya bakalan menjadi alkohol. Alkohol itu biasanya kita sebut apa? Etanol. Sama-sama ya, alkohol sama etanol itu hampir sama. Kemudian bakalan ditambah karbon dioksida yang nantinya bakalan ada energi atau biasanya disebut sebagai ATP. Nah, teman-teman yang harus teman-teman ketahui bahwa fermentasi ini dari reaksi ini bisa dianggarkan menjadi kegiatan yang nantinya bakalan ngehasilin energi pada organisme purba sebelum oksigen. Nah, ini tuh nantinya bakalan berada pada konsentrasi yang tinggi. Tempatnya di mana? Di atmosfer, seperti
eh jadi kayak, nah, tempatnya itu kan di atmosfer nih, sehingga nantinya fermentasi ini merupakan salah satu wujud purba dari produksi energi sel. Jadi, hmm, umurnya itu udah lumayan lama, udah beribu-ribu tahun. Yang dulunya itu kan, kalau sekarang, kalau untuk pengawet makanan itu kan pakai bahan kimia nih. Contoh sederhananya yang bisa kita pahamin, ketika kita mengawetkan makanan kan sekarang pakai bahan kimia dan lain sebagainya yang nantinya bakalan membahayakan tubuh kita. Tapi ketika dapat fermentasi ini, ilmu fermentasi, itu orang-orang zaman dulu itu kan mempunyai ilmu fermentasi yang nantinya bakalan mengawetkan makanan. Dengan cara apa nih contohnya? Dengan cara kayak kita tuh menaruh garam, kimchi kayak gitu. Itu salah satu bentuk dari fermentasi. Seperti itu. Paham nggak teman-teman untuk nomor 3? Agak ribet ya? Gimana, Giza? Paham, Kak. Oke. Yang lain gimana nih, Rahmat dan teman-teman? Kak mau nanya, Boleh. Gimana? itu kan energi yang dilepaskannya 118 itu kita dapat dari mana? Ini dapatnya penjumlahannya dari ini. Ini tuh udah mutlak sifatnya teman-teman. Jadi udah dari sananya. 118 kilojoule ini. Udah kayak rumus lagi. Rahmat. Seperti itu. Oh gitu ya. Aduh, Mm-mm. Kak, berarti Iya. itu 118 kilojoule itu udah menetap di itu ya, Kak? Udah menetap. Oh, ya, ya, ya. Nanti kalau kalian ini nggak pakai hitung-hitungan sih. Jadi emang udah energinya udah mutlak dari sininya. Seperti itu. Gimana? Paham? Salsa sama Rahmat? Paham, Kak?